Baik, kita mulai kelas kita dengan berdoa. Kita minta Aldo untuk pimpin kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang juga kami akan memulai pelajaran agama, kiranya pelajaran yang diajarkan oleh Sertiroy dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu ya, amin. Amin. Oke. Ambil catatan kalian, ambil buku kalian. Kita akan catat pelajaran hari ini. Judulnya Relasi Bermakna Antara Keluarga, Gereja, dan Sekolahku. Relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolahku. Oke, ya, yang saya kasih tugas sama kalian adalah tentang bagaimana pendapat kalian, apa yang keluarga kalian kasih buat pendidikan kalian, apa yang sekolah kalian kasih buat pendidikan kalian, dan apa yang kalian harapkan dari keluarga kalian dan sekolah kalian, gitu kan ya. Nah, mungkin pernah saya beritahu sama kalian bahwa sebenarnya sekolah itu bukanlah pusat pendidikan, ya. Sekolah itu bukan pusat pendidikan. Pendidikan itu primernya, tahu kan, primer itu kan berarti utama ya. Penyedia primer dari pendidikan itu adalah keluarga. Jadi sebenarnya pendidikan yang paling penting itu adalah pendidikan dari keluarga. Ya. Pendidikan yang paling penting adalah dari keluarga. Karena waktu zaman dahulu kala, dari zaman Adam, bukan sekolah yang pertama kali diberikan oleh Tuhan untuk menjadi pendidikan. Tapi apa? Keluarga kan? Oke, silakan catat. Ayatnya terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saya minta tolong Joshua ngantung untuk baca. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, terima kasih. Di Alkitab kalian tolong lingkari kata anak-anakmu, ya. Tolong lingkari kata anak-anakmu atau garis bawahi kata anak-anakmu. Kenapa saya suruh untuk lingkari? Kenapa saya suruh untuk garis bawahi? Karena ini artinya pendidikan ini ada di mana? Keluarga. Ada di keluarga, ya. Ya. Keluargalah yang bisa mengatakan anak, ya. Meskipun sekolah akhirnya menjadikan kalian sebagai anak-anak juga, anak asuh ya, anak didik. Tapi di sini bukan ditulis murid-murid, ya kan? Atau siswa, ya. Nggak dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada murid-muridmu, enggak, ya. Ini ditujukan kepada anak-anak. Kalau anak-anak berarti ini adalah tugas dari orang tua, ya. Tugas orang tua. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bahwa yang kita mau pelajari harus punya relasi.
Apa artinya relasi? Hubungan ya. Harus punya hubungan satu sama lain. Nggak bisa hanya satu saja yang bekerja mati-matian, yang lainnya santai-santai atau nggak melakukan apapun. Nah, ternyata dari judul yang kita pelajari, kita temukan bahwa sebenarnya ada 3 ternyata pendidikan, tempat pendidikan. Ada di mana aja? Gereja. Di gereja, di mana lagi? Di rumah, terus di Sekolah. di sekolah ya. Nah, silakan dicatat ya. 3 tempat pendidikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada rumah, sekolah, dan gereja. Ya. Rumah, sekolah, dan gereja. Awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa gereja adalah tempat pendidikan. Ya, gimana? Ada yang pernah sepikiran dengan saya? Nggak ada. Oh, Joshua ada. Oh, Jaden juga ya. Awalnya kita mungkin berpikir apa hubungannya gereja dengan pendidikan gitu kan? Ya. Tapi ternyata dari pelajaran kita mau belajar bahwa tempat pendidikan itu ada 3 ini. Ada rumah, sekolah, dan gereja. Mana yang pertama kali Tuhan berikan? Keluarga. Oke, berarti yang paling pertama kalian kasih tanda bahwa rumah itu adalah tempat pendidikan pertama. Yang kedua mana duluan? Gereja atau sekolah? Gereja. Gereja dulu, baru terakhir sekolah. Ya. Rumah, gereja, dan sekolah. Begitu urutannya. Rumah, gereja, dan sekolah yang Tuhan berikan. Kenapa? Ya udah jelas. Kalau yang pertama membuktikannya adalah waktu Taman Eden. Ya. Tuhan kasih dulu manusia. Setelah mereka jatuh dalam dosa, orang tua, ya kan ya? Nah, berarti di samping rumah atau di samping keluarga, kalian tulis lagi waktu Taman Eden. Sudah ditulis? Ya. Jadi rumah atau keluarga ya. Yang kedua, di sampingnya adalah pertama, di sampingnya lagi adalah Taman Eden. Ya, oke. Yang kedua adalah gereja. Ya. Yang kedua adalah gereja. Oke. Bagaimana membuktikannya? Pada saat di zaman Yesus. Meskipun dibilang mereka belajar sama imam-imam, ya tetap saja imam-imam itu adalah orang-orang gereja. Kalau sekarang apa imam-imam? Pendeta ya. Nah, di Alkitab bahkan sebenarnya nggak ada yang sebutkan kata sekolah. Ya akhirnya dikembangkanlah dari apa yang dilakukan oleh Samuel, dilakukan oleh Eli. Tapi tetap aja sebenarnya itu semua gereja. Ya, tetap aja semuanya gereja. Dan akhirnya berkembanglah menjadi sekolah. Nah sekarang kita pergi kepada yang pertama. Tulis lagi di bawahnya, pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Sudah? Pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Oke, silakan ditulis. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga adalah pendidikan informal. Tahu informal? Nggak resmi. Terima kasih Yosua. Ya, jadi sebagai contohnya adalah pembiasaan. Ya, udah ditulis pembiasaan. Ya, berarti kebiasaan gitu ya, habit bahasa Inggrisnya. Atau sosialisasi. Apa contohnya? Makan pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Pagi. Ya? Bangun pagi. Bangun pagi ya, jangan seperti kali lawar. Renungan, wah banyak. Renungan. Oke, bisa. Renungan, apalagi? Berdoa. Tidur tepat waktunya. Ya. Tidak sembarangan jam 1 malam, jam 2 malam baru tidur. Itu
Itu orang tua yang ngajarin, ya, bukan sekolah yang pertama kali ajarkan kamu harus tidur 8 jam, ya. Memang orang tua nggak akan bilang tidur kamu harus 8 jam, enggak. Tapi orang tua kasih tahu, udah malam, tidur, begitu aja kan? Tapi orang tua nggak pernah bilang kamu harus tidur 8 jam, enggak. Yang selalu dinasihati orang tua adalah udah malam, tidur. Gitu aja kan nasihatnya ya? Iya. Pembiasaan. Jadi itulah yang diberikan oleh keluarga, pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Lalu yang berikutnya, gereja. Pendidikan yang diberikan oleh gereja adalah pendidikan yang non formal juga, yang berupa pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup, dan bisa juga sikap, udah, bisa juga pengetahuan, bisa juga keterampilan, ya, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita bedah satu persatu. Apa contohnya tadi dalam bentuk pengalaman? Apa yang gereja kasih dalam bentuk pengalaman? Pas kasih kesaksian. Oke, bisa. Jadi kamu alami terlebih dahulu. Pelayanan perorangan. Bersaksi. Jadi Pelayanan diakon. perorangan bisa. Jadi diakon Potluck, Sir. bisa. Potluck mah enggak tuh, Joy. Pengetahuan apa? Ajaran Alkitab gitu. Iya. Nah, Alkitab. Nah, ini mungkin yang paling tebal yang harusnya dimiliki oleh setiap anak remaja, ya. Itu pengetahuan. Lalu kalau keterampilan, Paduan suara. Bernyanyi, Lagu spesial. bisa, lagu main spesial, musik. Main musik. Berbicara, conducting, Song ya. practice, conducting. Iya, nah itu dia keterampilan kan. Nih. Lalu dalam bentuk sikap, ya berarti kan mungkin saat khotbah atau saat kalian sedang ibadah, diakon kan akan selalu tegur, ini Yosua kamu HP-nya tutup gitu kan. Iya. Gereja juga punya tanggung jawab, padahal bukan orang tua kamu. Bahkan kadang-kadang juga bukan diakon, hanya opung-opung biasalah gitu ya. Hanya opung-opung biasa yang rasanya dia punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan secara sikap. Nah, itu dari gereja. Lalu yang terakhir dari sekolah. Ya, sudah jelas sekolah berarti menyampaikan pendidikan secara terprogram. Oke, sudah ditulis, menyampaikan pendidikan secara terprogram. Banyak yang bisa diajarkan, pengetahuan, ya nilai-nilai, berarti ya cara bersikap, keterampilan, ya bahkan di sekolah juga diajarkan keterampilan, ya pramuka gitu kan, pramuka, choir, dan lain-lainnya, itu keterampilan, ada di sekolah. Ya mungkin tidak didapatkan di rumah, dan tidak didapatkan di di gereja, tapi kamu dapat di sekolah. Ya pokoknya banyak hal yang bisa diberikan oleh sekolah. Tapi, oke, itu udah selesai semua ya. Yang 3 itu udah selesai semua. Sekarang relasinya apa? Apa hubungannya? Ternyata yang ditulis oleh buku ini hanyalah merupakan mitra. Nah, ini kalian harus catat. Mitra. Tahu mitra? Rekan kerja. Rekan Teman. kerja, teman ya. Orang yang ikut relasinya sekolah merupakan mitra dari keluarga. Di bawahnya lagi masih tetap relasinya merupakan pihak sekunder. Tahu kan pihak sekunder artinya apa? Pihak kedua. Iya, pihak kedua. Bukan pihak utama. Jadi kalau dalam sebuah film ya, sekolah itu sebenarnya hanya peran pembantu. Kalau kalian mau makan, sekolah itu istilahnya hanya suplemen. Ya. Perlu, tapi bukan kebutuhan utama. Ya. Vitamin gitu ya. Vitamin perlu, tapi
bukan kebutuhan utama dari manusia. Yang ketiga, relasinya adalah penopang. Ya, penopang. Jadi yang pertama tadi mitra, yang kedua adalah pihak sekunder, dan yang ketiga adalah penopang. Kadang-kadang mungkin ada hal yang nggak bisa dikasih sama orang tua ke kalian, tapi sekolah bisa kasih. Apa kira-kira? Ini termasuk gak, Sir, kalau bersosialisasi dengan teman seumur? Gimana ya? Itu berarti teman kamu yang kasih, bukan sekolah, bukan ya mungkin Akademik, sedikit lah, pelajaran akademik. ya Nilai-nilai. Pelajaran akademik. pelajaran akademik. Ya tadi Angel bilang nilai, mungkin maksudnya akademik ya. Ya betul yang Evan bilang. Nah inilah salah satunya. Nggak tahu mungkin yang lain lagi. Tiba-tiba kalian muncul pemikiran, tolong bilang ya. Nah inilah yang sekolah bisa kasih, tapi belum tentu orang tua bisa kasih. Orang tua kalian pasti kalaupun mereka berkuliah, ya mereka hanya punya satu jurusan gitu kan. Mungkin mereka fisika, ya fisika aja gitu. Mungkin bisa ngasih agama sedikit-sedikit. Tapi belum tentu bisa ngasih bahasa Indonesia. Belum tentu bisa ngasih bahasa Inggris. Ya. Dan mungkin ada orang tua kalian yang mungkin tidak bisa tamat SD, tidak bisa tamat SMP, tidak bisa tamat SMA. Sehingga nggak bisa bantu kalian banyak. Yang bisa bantu untuk pendidikan kalian adalah sekolah, ya, guru. Ya, jadi apa yang Evan bilang benar, bahwa sekolah memberikan pendidikan akademik. Ya mungkin orang tua kalian bukan jurusan matematika, tapi sekolah bisa kasih matematika. Orang tua kalian bukan jurusan fisika, tapi orang tua kalian guru bisa kasih fisika. Ya, itulah yang sekolah bisa berikan. Tapi orang tua belum tentu bisa memberikannya. Lalu gereja, ya sekarang relasi antara tadi yang pertama kan orang tua dengan sekolah. Sekarang relasi antara orang tua dengan gereja. Sudah ditulis? Sudah, Sir. Oke, udah ya. Jadi gereja adalah pendukung dalam aspek spiritual. Ya. Gereja adalah pendukung dalam aspek spiritual. Ya. Aspek spiritual. Dan banyak hal yang belum tentu bisa dikasih keluarga, tapi bisa dikasih oleh gereja. Ya. Mungkin yang dekat-dekat aja ya, karena dari gereja saya gitu. Mungkin orang tua kalian tidak bisa rajin atau setia mengajari kalian dalam hal rohani ya. Karena setiap orang kan punya kekurangan masing-masing ya, punya kekurangannya. Tapi dengan rajin membawa anaknya ke gereja, meskipun orang tuanya hanya tahu sedikit, tapi seenggaknya pendeta, guru-guru agama yang ada di gereja bisa memberikan kalian pendidikan secara rohani ya. Mungkin juga kalau kalian merasa bahwa ada masalah nih di rumah gitu kan, ada masalah di rumah yang orang tua kalian belum tentu bisa damai, ya perlu ada mediasi kan ya, bantuan dari pendeta yang kasih konseling. Atau mungkin kalian punya masalah, kalian juga bisa cerita, minta didoakan gitu kan ya. Kalau saya pribadi, saya sangat senang kalau didoakan ya. Jadi mudah-mudahan kalian juga begitu, senang juga untuk didoakan. Nah inilah fungsi dari gereja ya. Dalam pendidikan spiritual menjadi orang yang lebih baik, maka perlu bekerja sama. Nih, ada satu pengalaman, nggak tahu ini dari McD atau dari KFC, kalian pernah dengar atau enggak? Jadi mereka, saya lupa pimpinannya namanya siapa. Ya meskipun dia ambil usahanya orang lain, tapi dia kembangkan. Ketika dia cari karyawan, dia cari pegawai, dia cari ke tempat ibadah.
Ya, dia pergi ke tempat-tempat ibadah karena saat itu dia dekat di antara orang Yahudi, ya agama Yahudi. Dia datang ke situ, lalu dia ambil karyawan dari tempat itu. Dia pergi lagi ke gereja, dia ambil orang Kristen yang taat ibadah. Dia pergi ke masjid, dia ambil karyawan dari orang-orang yang taat ibadah. Kenapa? Katanya kalau orang yang memang udah setia sama Tuhannya, maka dia akan setia dalam pekerjaannya. Ya, keren ya kata-katanya. Kata-kata dia sih, bukan kata-kata saya. Ya, jadi katanya kalau orang yang sudah setia dengan Tuhannya, maka dia akan setia dengan pekerjaannya. Makanya dia cari karyawan-karyawan, pegawai-pegawai dari tempat ibadah. Dia cari dari, saya lupa kalau Yahudi itu kalau nggak salah sinagog ya. Lalu dicari juga dari gereja, dari masjid. Itulah kerjasama yang bisa dilakukan oleh sekolah, gereja, dan orang tua. Ya, sekolah, gereja, dan orang tua. Sebentar. Jadi sir, dia cuma pendukung dalam aspek spiritual doang. Iya. Di lain dari yang saya sudah bilang ya, keterampilan, meskipun kasih keterampilan rohani, tapi keterampilan rohani kan ya. Itu kan yang gereja kasih ya, keterampilan rohani. Gitu. Sebagai ayat penutupnya, kita buka, silakan ditulis, dicatat Efesus 4 ayat 11 sampai 15 ya. Minta tolong dibacakan oleh Michael. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayan, bagi pembangun tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang besar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke, terima kasih Michael sudah baca. Ini adalah ayat pendukung untuk gereja ya. Gereja punya peran seperti ini, memberikan pengajar-pengajar rohani, ya guru-guru agama yang ada di gereja. Nah, inilah peran dari gereja yang membuat kita nggak terombang-ambing dengan kehidupan ini. Ya, jadi kita sudah dapatkan bahwa ketiga tempat pendidikan ini harus bekerja sama satu sama lain. Ya, nah sekarang kalian dalam masa remaja, ya harus menjadi orang-orang yang punya pemikiran bahwa suatu hari nanti kalau saya punya anak, maka saya akan memberikan pendidikan yang terbaik di rumah, yang terbaik di sekolah, dan terbaik juga di gereja. Kalian sebagai orang tua harus punya hubungan yang baik nanti dengan orang guru ya. Bagaimana kalian punya anak, kalian tanya, "Pak, gimana Yosua di sekolah?" "Wah, dia gitu Pak." Ya, kadang-kadang masuk kelas, kadang-kadang enggak. "Oh iya Pak, kita doakanlah sama-sama." "Iya, saya rasa Yosua perlu dibawa ke pendeta Pak, supaya didoakan jadi anak yang baik, anak yang rajin." Ya kan? Nah, jadi kelihatan ini ada hubungannya ya. Orang tua memberikan pendidikan lebih banyak, ya, perhatian gitu ya. Sekolah kasih pendidikan secara akademis, dan gereja akan mendoakan supaya Yosua jadi anak yang baik, anak yang menurut, dan menjadi anak yang sukses. Amin. Itulah relasi antara gereja, sekolah gereja, sekolah dan rumah ya.
Semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya minta kesediaan Andreas untuk pimpin kita dalam berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kuasa surga, terima kasih atas kamu. Tuhan, kami sudah belajar. Berkati pelajaran ini supaya bisa menjadi berkat bagi kami. Berkati kami sepanjang sisa hari ini. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.